Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ramadan. Pada kesempatan kali ini, di sini kita ngebahas tentang ini ya. Jadi sebenarnya di sini untuk Chromebook sendiri, ya Chromebook, Chrome OS ya teman-teman. Lebih ke Chrome OS ya. Jadi Chrome OS itu sebenarnya di sini dia memiliki beberapa varian ya teman-teman ya. Ternyata tidak hanya Chromebook yang kayak laptop seperti ini ya. Contohnya aja di sini teman-teman, kayak Chromebook ya. Jadi ada empat teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah Chromebook, terus yang kedua itu adalah Chromebook yang kayak gini tuh, kayak mini PC ya. Terus yang ketiga itu Chromebit teman-teman ya. Chromebit itu macam kayak flash disk, bentuknya kayak flash disk. Terus yang keempat itu adalah Chromebook tablet ya, tablet. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah salah satu contoh ya. Jadi yang pertama kalian pasti udah tahu ya teman-teman ya. Ini dia yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah ini ya, Chromebook. Yang pertama adalah Chromebook ini dengan sistem operasi Chrome OS di dalamnya teman-teman ya. Dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu tentang Chromebook ya teman-teman. Terus yang kedua adalah Chromebook yang bentuknya kayak mini PC seperti ini. Ini adalah contohnya. Aku coba cari-cari di sini. Kalian bisa cari-cari sendiri di bagian sini Chromebook. Hanya aja di sini memang kalau misalnya kalian pengen variasi yang lain, kalian bisa setting untuk negara lain teman-teman. Misalnya negara saja ngebahasa Inggris gitu. Nanti hasilnya akan berbeda. Karena di sini aku itu bahasa Indonesia. Jadi seperti ini hasil pencariannya. Dan yang paling atas ini di sini saya tunjukkan langsung. Ini ada Asus Chromebook 4 dengan Intel Core Celeron generasi ke-10. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai Chrome OS Flag ya. Jadi kan ada itu ya, kalau misalnya kalian agar bisa maksimal ya, agar bisa maksimal kalian pakai Intel generasi ke-7 ke atas teman-teman ya. Itu baru hardware-nya itu bisa maksimal. Nah, tapi kalau misalnya di generasi ke-7 ke bawah itu bisa ya seperti yang pernah kita coba ya teman-teman di komputer kita. Jadi ketika kita itu cobain beberapa yang ada di Linux ya, kita aktifkan lingkungan Linux ya, itu ada beberapa aplikasi yang memang tidak support itu ya, tidak bisa dijalankan juga. Ternyata itu juga berpengaruh teman-teman ya untuk generasi dari prosesornya seperti itu. Dan ini adalah contoh dari Chromebook bentuknya kayak gini, mini PC, dan ini saya rasa cukup portable banget ketika kalian mau bawa kemana-mana gitu ya. Kayak tinggal ini nanti kalian colokkan ke monitor, nanti monitornya jadi komputer sudah ya. Itu ya mini PC teman-teman, cuman di dalamnya itu Chrome OS di sini gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari Chromebook sendiri, tinggal dipasang. Nah, cuman di sini ada yang nomor 3 teman-teman. Ada yang nomor 3 yaitu Chromebit ya. Itu keren lagi teman-teman ya. Jadi bentuknya itu kayak ini yang Chromebit ya. Chromebit ini jadi CTL kayak gini nih ada, tapi ini nggak ada fotonya ya. Dan ini aku tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi Asus juga itu. Asus ternyata banyak banget ini varian ya. Ada PC, ada notebook yang Windows, ada apa smartphone, terus ada banyak banget ya ternyata ya. Termasuk di sini Chromebit. Ya, jadi bentuknya itu kayak flash disk tapi di sini HDMI teman-teman ya. Ini HDMI ya. Ini bukan USB ya teman-teman, tapi ini HDMI. Jadi kalian tinggal colokan aja ke monitor juga sama kayak Chromebook ya, kayak Chromebook persis, cuman di sini bentuknya lebih kecil kayak flash disk ya seperti ini. Dan ini sangat cocok misalnya ini buat ini ya. Makanya di sini ada Kioska. Kioska itu untuk menangani satu pekerjaan saja, misalnya untuk kasir kayak gitu kan, aplikasi-aplikasi Kioska. Misalnya kalau untuk Chromebook yang misalnya untuk ujian ya, untuk pendidikan, untuk ujian, jadi hanya untuk ujian saja, itu bisa aja gitu ya, Kioska untuk menangani satu pekerjaan seperti itu. Dan ini cukup praktis banget ya dibawa kemana-mana ya. Cuman di sini aku memang coba cari-cari di sini, ternyata juga ada ya jual gitu loh. Di Tokopedia ini juga ada ternyata yang jual Chromebit gitu loh di sini. Dan harganya cukup lumayan ya di sini, ternyata 1 jutaan lebih ya, hampir 2 juta. Jadi hampir sama kayak Chromebook gitu ya teman-teman. Di sini coba ya kita lihat untuk bentuknya kayak gini loh. Dan ya di sini Google Chrome OS. Jadi kita bisa jadikan TV kita jadiin. Tapi ini aku kurang tahu apakah ini bisa buat
lingkungan Linux apa enggak, tapi yang jelas di sini itu ya teman-teman. Yang jelas di sini tinggal kalian colokkan ke monitor. Nah, untuk ini ya coba kita lihat spesifikasinya deh. Di sini aku penasaran untuk keyboardnya bagaimana nih keyboardnya. Di sini ya CPU-nya Rockchip ya, Rockchip quad core ya. Rockchip ini ya SoC dari Cina gitu ya. Ya hampir sama kayak Qualcomm. Di sini untuk grafiknya ARM Mali, terus memorinya 2 GB ya. Terus untuk storage-nya ini ya teman-teman 16 eMMC. Terus inilah IO-nya ya. IO-nya di sini DC in, HDMI out, sama IO portnya, backnya ini ada USB. Jadi ada port USB 2.0 ini bisa kalian gunakan untuk keyboard ya. Atau untuk Bluetoothnya ada nggak ini? Bluetooth nggak ada keterangan untuk Bluetooth gitu. Chromebit ternyata seperti ini ya teman-teman. Dia pakainya Rockchip ya, pakai Rockchip. Terus yang terakhir itu ada yang namanya tablet teman-teman. Dan di sini contohnya ada Asus lagi. Ya ini ada Chromebook tablet CT100 ya. Ini contoh aja ya teman-teman. Jadi untuk varian Chrome OS itu ternyata ada 4 tadi ya teman-teman ya. Chromebook, terus ada Chromebit sama Chromebook tablet seperti ini. Jadi ini tuh tablet tapi isinya bukan Android teman-teman, tapi Chrome OS. Nah bedanya apa ya, kayak misalnya kalian itu akses browser gitu ya, akses browser ketika kalian itu memakai smartphone gitu loh, pakai smartphone tuh nanti hasilnya akan mobile first ya, mobile first, jadi tampilan mobile dulu. Nah sedangkan ketika kalian pakai Chrome OS gitu ya teman-teman ya, itu langsung tampilan desktop seperti itu. Nah itu ada perbedaan yang paling kelihatan itu ya, paling kelihatan di situ. Kalau misalnya kalian mau nah kadang juga ada yang modelnya hybrid ya teman-teman. Hybrid itu yang dia itu bisa. Nah tapi walaupun demikian di sini walaupun demikian di sini itu juga ada model yang hybrid ya teman-teman ya. Jadi bisa dijadikan tablet ataupun bisa dijadikan laptop. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kayak hybrid kayak gini, bro. Hybrid. Jadi dia itu bisa jadi untuk touch screen ya kayak. Oke, kira-kira seperti itu aja ya, teman-teman ya. Untuk pembahasan kita kali ini tentang beberapa produk dari Chrome OS ya, yang lain selain Chromebook, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian itu pengen yang tablet kayak gini, sebenarnya ada juga yang versi kayak gini, teman-teman. Yang kalau misalnya kalian nyasarnya adalah touch screen-nya ya, cara kontrol touch screen-nya, kalian bisa pakai yang kayak gini teman-teman. Jadi ada yang modelnya ini ya hybrid kayak gini, dan ini bisa touchscreen. Kalian bisa pakai semacam pen ya, bisa pakai pen, kalian bisa drawing di situ dan lain sebagainya gitu. Tapi bentuknya adalah kayak Chromebook teman-teman, seperti itu. Jadi selain kalau misalnya di sini ini biasanya size-nya aja yang nggak tablet dan agak kecil seperti itu. Tetapi kalau untuk yang ini kan dia memang kayak Chromebook, tapi di sini memang dia sudah support touchscreen kayak gini, sehingga touchscreen itu kalian bisa melakukan drawing langsung, gambar langsung ke layar. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.